Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiqanin Rahma dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Keramik di Kabupaten Purwakarta menuju Pasar Ekspor. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Haryati Ningsih, SMT. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh Kuncoro 2004 yang menyatakan bahwa dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pembangunan sektoral perekonomian daerah diutamakan subsektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota. Kabupaten Purwakarta memiliki keunggulan yang mampu mendukung pembangunan dan pembangunan daerah. Kabupaten Purwakarta memiliki banyak jenis industri, baik kecil, menengah maupun besar, yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Produk unggulan industri kecil di Kabupaten Purwakarta antara lain simping, emping linjo, tape singkong, topi, keramik, pres genteng, wayang golek, tempelan batu, bata merah, bata belah, aneka kue keriting, furnitur, batu bata, barang cetakan. Apalagi Purwakarta merupakan salah satu daerah penghasil keramik yang terkenal di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2017. Adapun keunggulan keramik terletak yaitu dapat bertahan lama dan memiliki keunggulan dari segi desain dan juga warna juga cerah. Namun sekarang industri keramik mengalami penurunan ekspor akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi industri keramik memiliki peluang ekspor dengan adanya penurunan di negara pesaing seperti Italia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Maka dari itu, peneliti memilih strategi mengembangkan industri keramik menggunakan analisis SOAR, Strength, Opportunity, Aspiration, dan Result. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, teridentifikasinya kekuatan, peluang, aspirasi, dan juga hasil industri keramik di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, dirumuskannya strategi pengembangan industri keramik dalam memperluas dan meningkatkan pasar ekspor. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi sebanyak 833 pelaku usaha yang berisikan perajin, pemilik, pemasok, dan juga pemerintah dengan mengambil sampel menggunakan rumus Lopin sebanyak 89 orang yang terdiri dari 73 pengrajin, 12 pemilik, dan 3 pemasok, dan 1 PTD. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis SOAR yang dilakukan dengan mengidentifikasi strength, opportunity, aspiration, dan juga result. Kemudian dilakukan pembuatan SOAR yang nantinya akan dianalisis dan dibuat diagram Kartesius SOAR yang hasilnya akan menentukan strategi yang tepat. Hasil dan pembahasan berikut merupakan unsur-unsur kekuatan yang telah diidentifikasi dengan memberikan bobot, yaitu dengan mengalihkan total score skala Likert dengan jumlah jawaban, kemudian dibagi dengan jumlah total score strength perkalian antara skor skala Likert dan jumlah jawaban untuk perhitungan rating dengan menghitung total perkalian skor skala Likert dan jawaban dibagi dengan jumlah sampel, dan untuk skor didapat perkalian antara bobot dan juga rating dengan pembobotan skor terbesar yaitu pada dibentuknya UPTD Litbang Keramik. Berikut merupakan identifikasi unsur-unsur aspirasi. Untuk aspirasi tertingginya didapat pada adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perajin secara berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. Berikut merupakan unsur-unsur peluang terbesarnya yaitu adanya infrastruktur yang bagus. Dan berikut merupakan identifikasi unsur-unsur hasil. Dan untuk hasil tertingginya didorong oleh 3 faktor, yaitu dimana dengan adanya peningkatan ekspor keramik Purwakarta, adanya peningkatan pendapatan pelaku usaha keramik Purwakarta, dan luasnya pasar ekspor di luar negeri. Berikut merupakan gambar diagram Kartesius yang didapat dari Puadi dalam Yunita 2020 halaman 30 yang menyatakan bahwa total skor dan hasil internal dan eksternal kemudian dibuat infrared SOAR yang didasarkan oleh matrik IFE dan EFE. Diagram tersebut berada di posisi optimal yaitu keluarga 1 dengan strategi SR, di mana bahwa industri keramik Kabupaten Purwakarta dapat menggunakan kekuatan untuk mewujudkan hasil. Strategi tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan kualitas SDM yang agar terjadi peningkatan permintaan ekspor dan pendapatan pelaku usaha.
Yang kedua, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan sehingga produk keramik dapat meluas di luar negeri dan juga terciptanya lapangan usaha serta pendapatan. Kesimpulan, menurut hasil penelitian, faktor utama yang menjadi kekuatan peluang, aspirasi, dan juga hasil yaitu dibentuknya UPTD Litbang Keramik, adanya infrastruktur yang bagus, adanya pelatihan meningkatkan keterampilan pengrajin secara berkelanjutan, adanya peningkatan ekspor keramik di Purwakarta, adanya peningkatan pendapatan pelaku usaha keramik di Purwakarta, dan meluasnya pasar ekspor di luar negeri. 2. Strategi yang paling optimal yaitu strategi Strength Result atau SR. Saran pada proses penerapan strategi pengembangan industri keramik diharapkan dapat mengembangkan strategi berdasarkan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang nyata. Kedua, penelitian ini hanya terbatas pada pelaku usaha, pengrajin, pemilik, pemasok, dan juga pemerintah yang diwakili UPTD Litbang Keramik saja. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta, tidak hanya di sentra industri keramik Purwakarta saja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.